Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, kali ini aku akan menyampaikan materi tentang warga negara. Dan di dalam warga negara ini ada bab-bab. Yang pertama warga negara Indonesia dan juga asas kewarganegaraan ya. Jadi warga negara Indonesia itu kan adalah rakyat ya, dan rakyat itu adalah sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, dan diasuh oleh penguasanya. Tidak semua orang yang menempati wilayah Indonesia itu dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Indonesia pada umumnya ditempati oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jadi kan warga negara Indonesia itu adalah bukan semua yang tinggal di Indonesia, tapi kan yang ada di Indonesia kan ini ada warga negara asli Indonesia dan juga ada warga negara asing, dan itu nanti akan dibahas di asas warga negara ya yang untuk selanjutnya. Dan ini selanjutnya adalah pengelompokan rakyat. Jadi berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu, pengelompokan rakyat itu dibagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Kalau penduduk itu orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Bukan penduduk itu adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi kesimpulannya itu penduduk itu bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi penduduk itu warga yang tinggal gitu. Dan untuk yang bukan penduduk berarti warga negara yang tidak menetap itu. Kalau penduduk tadi itu berarti menetap. Kalau bukan penduduk berarti tidak menetap di suatu wilayah. Tuh. Selanjutnya, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya, itu ada warga negara dan bukan warga negara. Tuh. Warga negara itu apa sih? Jadi, warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan negara asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga diperoleh berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga negara melalui proses naturalisasi. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu dijelaskan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Tuh. Intinya kalau warga negara ya warga negara Indonesia asli yang telah ditetapkan oleh undang-undang gitu. Dan yang bukan warga negara itu adalah warga negara asing, yaitu mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Jadi misalkan kita sedang berada di Inggris, kita harus tunduk pada hukum yang ada di negara tersebut, dan kita kan statusnya di sana kan bukan warga negara dan juga tidak menetap atau bukan penduduk di sana gitu. Kalau misalkan kita memang benar-benar asli orang Indonesia dan kita juga sudah ditetapkan dengan undang-undang dan secara hukum kita merupakan warga negara Indonesia, maka kita adalah warga negara dan juga penduduk Indonesia, seperti itu ya. Dan untuk hak dan kewajiban warga negara itu apa aja? Jadi hak warga negara, jadi hak kita sebagai warga negara Indonesia itu, yang pertama, menyatakan diri sebagai penduduk dan warga Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara. Itu ada pada pasal 26. Dan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, itu ada di pasal 27 ayat 1. Dan hak yang selanjutnya adalah memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Dan hak kita selanjutnya itu upaya dalam pembelaan negara gitu. Pasal 27 ayat 3. Dan selanjutnya kemerdekaan berserikat,
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang. Itu pasal 28. Selanjutnya, memperoleh jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan berbagai bidang hak asasi manusia ada di pasal 28A sampai 28J, dan jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing itu ada di pasal 29 ayat 2, dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1, dan mendapatkan pendidikan pasal 31, mengembangkan kebudayaan nasional pasal 32, berhak dalam mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi itu ada di pasal 33, memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya itu ada di pasal 34. Dan itu adalah hak kita. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban apa aja yang kita harus penuhi ya sebagai warga negara. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Itu ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea yang pertama. Dan selanjutnya, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Dan untuk selanjutnya, menjunjung tinggi serta setia kepada konstitusi negara dan dasar negara itu ada di pembukaan Undang-Undang 1945 pasal 4, dan setia membayar pajak itu ada di pasal 23A, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya pasal 27 ayat 1, wajib ikut serta dalam pembelaan negara pasal 27 ayat 3, wajib menghormati bendera negara Indonesia sang merah putih ada di pasal 35. Makanya kita kalau misalkan ada kasus yang misalkan menginjak-injak bendera itu kan nggak boleh, karena kan kewajiban kita sebagai warga negara itu harus menghormati bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Selanjutnya, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu ada pasal 30 ayat 1, dan wajib menjunjung tinggi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pasal 36A. Selanjutnya, wajib menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ada di pasal 36B. Oke, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud orang-orang bangsa Indonesia asli itu adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Tuh. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Jadi misalkan dulu kan sebelum ada undang-undang, jadi itu semua orang itu yang sebelum berlakunya undang-undang itu telah menjadi warga negara Indonesia. Dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah WNI dan ibu negara asing atau warga negara asing. Tuh, jadi misalkan ayahnya WNI terus ibunya WNA, itu anaknya adalah WNI. Dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Jadi misalkan salah satu ya, misalkan ayahnya WNA atau ibunya WNA dan salah satunya itu WNI, jadi anaknya itu bisa WNI gitu. Dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal, ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi misalkan
ada ibunya itu WNI, tapi ayahnya itu tidak punya kewarganegaraan, jadi anaknya bisa WNI. Dan anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu WNI. Selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Dan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi misalkan ayah ibunya nggak punya kewarganegaraan tapi lahirnya di Indonesia, jadi bisa jadi warga negara Indonesia. Lalu anak yang lahir di wilayah, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI selama ayah dan ibunya diketahui. Misalkan anak yang dibuang kan nggak tahu ya ayah ibunya itu siapa, jadi misalkan diketemukannya di Indonesia, jadi itu anaknya merupakan warga negara Indonesia. Dan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi hampir sama yang seperti yang tadi. Selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Selanjutnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucap sumpah atau menyatakan janji setia. Tuh, ini adalah selanjutnya itu asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 adalah, ini penting sih setelah ini, jadi harus benar-benar dipahami karena biasanya ada soal-soal seperti ini. Ini ada yang pertama asas ius sanguinis. Jadi ius sanguinis itu penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Jadi ini berdasarkan keturunan atau hubungan darah, atau penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan dari orang tuanya gitu ya. Dan untuk ius soli itu apa? Jadi penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi ius soli itu asas daerah kelahiran. Kalau yang sanguin tadi kan keturunan atau hubungan darah ya. Jadi kalau ius soli asas daerah kelahiran, jadi penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan negara tempat kelahirannya. Dan hal tersebut itu menyebabkan adanya bipatrid dan apatrid. Kalau bipatrid dari katanya aja udah bi ya, ganda atau kewarganegaraan ganda. Dan apatrid tanpa kewarganegaraan. Jadi bipatrid itu adalah berkewarganegaraan ganda atau biasanya itu disebut dwi kewarganegaraan. Contohnya itu seperti ini. Jika misalkan Bima dan Sinta itu berasal dari negara A dan berdomisili di negara B, negara A itu menganut asas ius sanguin dan negara B menganut asas ius soli. Kemudian lahir anak mereka saat berdomisili di negara B, maka anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yaitu negara A dan B. Jadi karena negara A kan menganut asas keturunan ya, jadi misalkan orang ibunya Indonesia terus ayahnya Indonesia, jadi anaknya itu merupakan warga negara Indonesia. Sedangkan ibunya itu berpergian ke misalkan ke Inggris. Terus di sana di Inggris itu asas kewarganegaraannya itu
iusoli atau berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi secara tidak langsung anak itu mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Inggris. Seperti itu adalah gambarannya ya. Selanjutnya, apatrid atau tanpa kewarganegaraan. Jadi misalkan Budi dan Ani itu dari negara B dan berdomisili di negara A. Negara A itu menganut asas ius sanguinis atau keturunan ya. Dan negara B itu menganut asas iusoli atau tempat kelahirannya. Kemudian lahir anak mereka saat berdomisili di negara A. Maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di negara yang menganut asas keturunan, sedangkan negara orang tuanya menganut asas kelahiran. Jadi misalkan negara kita, misalkan Indonesia itu menganut asasnya itu tempat kelahiran. Terus kita itu berpergian ke Inggris dan di sana itu menganut asas keturunan. Jadi anak kita nggak punya kewarganegaraan kayak gitu. Oke, semoga penjelasanku kali ini itu mudah dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Kuteacher Official, khususnya materi TWK. Kalian bisa lihat di playlist, ada banyak beragam macam materi TWK. Dan terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.